Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kajian tentang geografi Islam. Sekarang kita masuk ke wilayah Irak ya, atau Mesopotamia. Irak atau Baghdad nanti terkenal dengan kota 1001 malam ya, dan umat Islam pernah berkuasa di sana berabad-abad dulu dengan dinasti Abbasiyah. Ibu kotanya Baghdad ya, ini kota terbesar yang diapit oleh dua sungai ya, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Makanya dikenal dengan kota 1001 malam karena memang diapit oleh dua sungai besar gitu. Bahasa dan bangsanya juga Arab dan campuran Kurdi. Kurdi ini pecahan dari orang Turki ya. Mereka nggak mengaku Turki, tapi mereka berbahasa Turki gitu. Pemerintahnya parlementer, mata uangnya dinar ya, dinar Irak, dan zona waktunya masuk dalam standar Arab gitu ya. Nah ini salah satu betul. Kalau peta kita lihat, mereka berbatasan dengan Syria, Turki, Iran. Dulu zaman Khalifah Rashidin sudah sampai ke sini ya. Daerah-daerah Khorasan ya, Irak dan Baghdad itu masuk daerah Khorasan dari Saudi Arabia. Bendera mereka merah putih hitam, di tengahnya ada Allahu Akbar ya. Lambang negaranya mungkin mirip dengan kita ya, lambang burung ya. Burung yang menghadap ke barat mungkin sama dengan Indonesia gitu ya. Geografi Irak adalah sebuah negara di Timur Tengah ya, dan Asia Barat Daya. Meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia yang dulu terkenal sebelum sejarah pra-Islam itu. Serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gunung Suria. Negara ini berbatasan dengan Kuwait ya, pernah dia menginvasi Kuwait tahun 91 yang sampai terjadi perang Teluk dulu ya kisahnya. Dan di Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di bagian timur laut, Turki di utara, dan Iran di sebelah timur. Kita ingat bahwa perang Teluk antara Irak-Iran ini sampai berlangsung 8 tahun ya. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Aqashr di Teluk Persia. Jadi tidak punya daerah pantai yang sangat luas gitu ya. Sejarah Islam di Irak, sebenarnya di awal abad ke-7 ya, abad ke-7 Islam sudah menyebar ya ke daerah yang sampai sekarang bernama Irak itu ya. Bahkan Ali bin Abu Thalib disebut dalam sejarah, beliau memindahkan ibu kota itu dari Madinah ke Kufah ya. Kufah sebuah kota nanti yang terkenal di Baghdad yang banyak melahirkan para ulama-ulama. Nanti kita sebutkan di akhirnya. Bahkan beliau sebagai Khulafaur Rasyidin yang keempat pernah memindahkan ibu kota. Sedangkan Bani Umayyah ketika berkuasa dari Damaskus ya, pernah juga memindahkan ibu kota ke Syria, Damaskus. Dan pernah juga nanti di pertengahan dipindahkan lagi ke wilayah Irak atau Baghdad. Sampai nanti di akhir Spanyol dikuasai oleh Baghdad yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ibu kotanya adalah Baghdad ya, yang sampai sekarang hari ini masih digunakan kata-kata itu ya. Dan sampai Islam di sana itu sampai 5 abad ya berkuasa. Pada tahun 1258 Baghdad dihancurkan oleh serangan Mongol. Nah, di akhir-akhir kekuasaan Baghdad, pasukan Mongolia itu menghabisi sejarah Islam yang ada di Baghdad. Bahkan menurut sejarah seorang sejarawan Peter Carey ya, bahwa pembantaian umat Islam itu sampai darahnya itu setinggi mata kaki. Seluruh daerah Islam dibersihkan sama daerah Mongol itu. Nah, bahkan satu-satunya daerah dulu yang tidak bisa ditaklukkan oleh Mongol adalah Mesir ya, di bawah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, disitulah mulai diperingati nanti Maulid Nabi ya, membakar semangat orang Islam. Sebuah orang Islam waktu itu mendengar nama Kublai Khan aja udah menggigil gitu. Makanya mereka Maulid Nabi membakar semangat. Akhirnya mereka berjuang melawan Mongol dan Mongol kalah waktu berhadapan dengan tentara Mesir dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Baybars ya, di dinasti Mamluk pada saat itu. Nah, sejak itulah Baghdad lemah sekali ya, bahkan jajan-jajan Baghdad nanti Abbasiyah melepaskan diri satu persatu gitu ya. Nah, tapi setelah Mongol menaklukkan Islam, kerajaan Abbasiyah, banyak nanti orang-orang Mongol yang masuk Islam ya, katanya sekte Khan itu ya, Kublai Khan. Makanya ada di India itu kan banyak nanti Shahrul Khan, itu katanya banyak keturunan Mongolia gitu ya. Kota-kota bersejarah diadang di Baghdad. Pertama tuh Baghdad ya, letaknya layaknya New York lah di dulu zaman dulu ya, karena sangat indah kota Baghdad itu. 1001 malam dikenal dalam sejarawan, para syair menggambarkan pada waktu itu. Ketika Eropa dicengkram kegelapan, Baghdad justru menjelma sebagai pusat peradaban terbesar.
Di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, kota ini mencapai masa keemasannya. Banyak ulama-ulama muncul itu di Abbasiyah. Ya, sampai Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali juga masuk di sana. Setidaknya sebagai pusat kekuasaan, kota Baghdad itu syarat dengan aktivitas keilmuan. Bahkan ketika khalifah-khalifah memberikan beasiswa yang banyak, lahirlah ahli tafsir, ahli hadis, bahkan ahli-ahli umum juga masuk mas itu. Baghdad dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik ya, museum, rumah sakit, perpustakaan, pusat bisnis dan masjid. Itulah pusat. Jadi peradaban Islam kita jelas dulu adalah peradaban ilmu pengetahuan. Setiap daerah yang dikuasai Islam selalu dibikin perpustakaan, selalu bikin al-jamiah atau universitas, sekolah-sekolah. Gitu. Sebab adalah peradaban Islam adalah peradaban ilmu pengetahuan. Yang kedua, Kufah. Kufah terkenal sebagai kota tua ya. Kufah ini banyak juga didiami oleh bangsa Mesopotamia. Sejak abad 7 Masehi ini merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Khalifah Abdul Muthalib sempat memindahkan ibu kota pemerintah Islam ke Kufah ini ya. Selain itu, Kufah pun sempat menjadi pusat gerakan ilmiah Islam yang telah melahirkan sejumlah ulama dan ilmuwan muslim. Terkemuka di antaranya Abu Musa Jabir bin Hayyan yang terkenal dengan ahli kimia ya. Beliau yang menemukan uranium. Al-Kindi yang dikenal sebagai pemikir dan filsuf Arab tangguh, serta Imam Hanafi ya, seorang imam mazhab yang melahirkan mazhab Hanafiyah yang banyak di Turki, yang banyak di Mesir. Bahkan di Irak saja tuh hampir seberapa puluh persen itu semuanya bermazhab Hanafi ya. Basrah ini juga terkenal ya. Basrah itu adalah kota yang dijuluki sebagai kanal ya, memiliki peran penting dalam sejarah awal Islam. Bahkan banyak ulama juga, ahli-ahli bahasa muncul di sana. Bahkan tokoh-tokoh ini juga lahir dan mengharumkan nama kota Basrah ini ya. Salah satunya fisikawan terkenal adalah Ibnu Haytham. Kalau kita baca itu sejarahnya, beliaulah tersebut dengan ahli-ahli fisika ya, yang menemukan rumus-rumus fisika. Peninggalan sejarah Islam ya. Pertama ada kota kuno bernama Khorsabad ya. Lewat patung raksasa, benteng bersebar kepala manusia. Pejabat Irak yang mengelola peninggalan antik bangsanya, Qais Rashid, mengatakan kota ini telah dijarah ya, terutama beberapa bagian dari kuilnya. Bahkan ketika ISIS menyerang kota ini, bahkan bekas-bekas sejarah aja banyak dihancurkan oleh ISIS pada saat itu ya. Padahal ini kota tertua, bahkan sebelum 700 sebelum Masehi ya. Kota ini menjadi kota peradaban pada saat itu. Terus ada patung singa ya, Asyria patung singa. Ini juga termasuk bagian daripada peninggalan ketinggian peradaban Baghdad pada saat itu. Tapi ketika ISIS masuk malah dihancurkan ya, karena mereka tidak suka mungkin dengan sejarah-sejarah seperti itu gitu ya. Nah, terdapat juga Masjid Nabi Yunus ya, yang di Mosul, Irak. Nah, kita lihat fotonya ini perang terus ya, ini perang, mungkin foto waktu perang Irak-Iran kali ya. Dan ketika Amerika menghancurkan tahun 91, ketika Irak menginvasi Kuwait pada saat itu. Nah, ini juga termasuk tempat bersejarah ya, yang mungkin juga rusak juga sekarang karena ISIS yang menghancurkan tempat-tempat begitu. Nah, terakhir Masjid Nuri ya, atau Minaret Al-Habda. Ini masjid ikon kota Mosul, lebih daripada 8 abad gitu ya. Masjid Nuri ini berubah menjadi puing-puing ya, karena dihancurkan karena peperangan melawan Barat, juga peperangan melawan koalisi yang ada pada saat itu, dan bom-bom dijatuhkan dari udara. Jadi kalau memang berperang itu yang dihancurkan salah satunya adalah situs-situs sejarah dan peninggalan-peninggalan yang ada pada saat itu. Nah, inilah sedikit pengenalan kita terhadap kota Irak ya, bagaimana Islam masuk di Irak menjadi pusat peradaban. Sampai sekarang Irak masih menjadi harum namanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, walaupun Irak sekarang sudah hancur lebur ya, karena perang dengan Iran 8 tahun tambah dengan sekutu Amerika perang sampai hari ini gitu. Hingga Irak menjadi perang saudara di dalam itu, sehingga sudah semakin terpuruk ya dari segi politik, ekonomi, dan pengetahuan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.